Di video ini, gue bakal mereview investasi gue di saham, ya lebih tepatnya di saham Sido Muncul di aplikasi Ajaib selama 52 minggu. Kira-kira seperti apa perjalanan investasi gue, dan juga gue ingin kasih tahu kenapa sih gue selama 3 bulan ini gue nggak posting soal progres investasi saham gue di Ajaib, karena gue komitmen untuk terbuka sama kalian. Simak video ini sampai full. Ngomongin soal investasi, ya investasi itu adalah perjalanan. Perjalanan itu tidak selalu mulus, ya tidak sesuai dengan kita harapkan, itu juga bisa terjadi. Dan itu sebenarnya terjadi pada 3 bulan lalu juga. Jadi 3 bulan lalu ternyata ada kebutuhan yang memang benar-benar mendadak, yang memang urgent sekali, dan memang dana darurat gue juga sudah terkuras. Akhirnya gue ambil sebagian dari sana. Tetapi gue tetap masih ada investment di sini gitu, di saham Sido Muncul juga, dan masih cukup banyak gitu ya. Sekarang mungkin sekitar 1,6 kali ya, sekitar segitu guys ya. Jadi naik turun. Nah, untuk progres investasi gue sebenarnya di minggu ini itu 5% floating profit. Jadi gue lagi profit 5% gitu ya. Nah, dibandingkan dengan 3 bulan lalu yaitu 7%, jadi memang lebih turun. Tetapi kalau misalkan kalian lihat dari beberapa hari silam, sebenarnya progres untuk investasi gue di Sido Muncul ini lagi bagus. Soalnya sempat turun banget kan drastis beberapa hari silam. Waktu gue bikin video ini ya, jadi ntar kalau tiba-tiba posting beda ya itu lain cerita guys. Karena kan gue nggak bisa kontrol market nih ya, kecuali gue mungkin dukun market ya, itu beda cerita sebenarnya. Oke. Ngomongin soal investasi ya. Nah, investasi itu sebenarnya punya tujuan. Nah, tujuannya itu tuh kan kita beda-beda dong. Jadi kalau misalkan kita mau narik investasi itu ada beberapa sebab. Pertama, bisa jadi karena memang tujuan itu sudah terpenuhi. Misalkan kalian punya tujuan, wah kayaknya gue 3 tahun gue tarik nih, 2 tahun gue tarik nih, 1 tahun gue tarik nih. Entah kayak misalkan buat liburan, buat bikin usaha, buat ngapain gitu ya. Itu terserah kalian, itu bisa gitu. Dan rata-rata memang dianjurkannya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa digunakan misalkan udah emergency banget. Lo misalkan butuh duit nih, ya. Lo udah emergency fund, lo udah kekuras semua. Ya lo ambil dari duit sini. Karena tujuan investasi itu tidak hanya yang kayak, oh ya udah, gue ngumpulin duit sebanyak-banyaknya dan ya udah gitu. Biarin aja gitu, didiemin gitu, nggak lo tarik-tarik, enggak guys. Karena akan ada momen dimana lo harus narik itu. Dan pada saat narik itu tuh harus bisa bikin lo nyaman gitu. Sedangkan kan kadang-kadang di dalam posisi kita ini udah terkuras banget dana darurat, entah karena kita kena masalah atau mungkin kita lagi kena musibah kan, ya tetap kita bisa berpikir tenang. Kenapa? Coba lo bayangin Pak, kalau misalkan ya lo tidak punya tabungan, lo tidak punya emergency fund, lo tidak punya investasi, tiba-tiba ada kebutuhan mendadak yang benar-benar lo butuh untuk keluarin itu dan lo nggak cukup. Investasi kan itu bisa nolong, dengan ada duit investasi lo masih bisa mikir, lo bisa tenang. Tapi kalau misalkan lo tidak punya duit buat investasi maupun dana darurat dan lain sebagainya, lo udah panik Pak. Lo bisa larinya ke pinjaman online yang ilegal, yang mana bunganya gila-gilaan, dan itu kan buat kita nggak bisa tidur. Jadi sebenarnya kadang tuh dengan kita ada duit simpanan itu bisa bikin kita tidur loh. Kenapa? Karena ya kita bisa terhindar dari hal kayak gitu. Kalau kita ada di masalah itu, kita udah nggak tenang Pak. Belum lu dikejar-kejar debt collector kan, itu udah gila lagi, lu udah nggak bisa tidur gitu. Seperti itu sih. Jadi itu tujuan kedua. Jadi kalau misalkan ada apa-apa bisa ditarik. Kalau misalkan emergency fund lu juga memang udah habis, dan ya lu udah mengupayakan di dana tabungan juga udah habis. Jadi lu bisa alokasiin. Yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya lu bisa tarik ketika misalkan lo merasa udah profitnya cukup. Jadi ini sebenarnya dilakukan oleh banyak investor saham juga, yaitu sistem trading gitu.
Nah, dengan cara seperti ini misalkan nih, wah kayaknya nih untuk industri misalkan mining ya, kayaknya sampai sini deh kenaikannya. Ya udah gue tarik aja deh gitu untuk saham ini, karena ke depan kayaknya udah berubah era gitu. Jadinya gue tarik. Itu dari segi fundamentalnya. Kalau kita lihat teknikalnya kan beda lagi kan. Oh ini kayaknya nih sebentar lagi akan ada perubahan chart nih ya, dari yang tadi bullish jadi bearish nih. Ini udah ada tandanya nih, misalkan head and shoulder atau apalah dan lain sebagainya. Misalkan itu sebagai contoh aja. Seperti itu, dan ketika itu terjadi ya kalian kan bisa memaksimalkan hasil yang kalian dapat juga. Jadi itu ada beberapa sebab kenapa kita bisa menarik investasi kita. Mungkin ini adalah edukasi untuk hari ini juga. Insya Allah sih di minggu depan atau 2 minggu depan gue akan evaluasi terhadap saham Sido Muncul yang gue punya. Apakah gue harus tetap invest di sini, apakah gue take profit dan gue langsung invest di saham yang lain. Oke semuanya, itu aja yang ingin gue sampaikan hari ini. Bila kalian setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi saham ataupun reksadana di aplikasi Ajaib, kalian bisa pakai kode referral yang ada di bawah ini. Nanti kalian bisa dapat bonus saham gratis. Lumayan kan untuk nambah investasi kalian? Oke semuanya, ya, bila mana kalian punya ya suggestion atau saran, kira-kira apa sih yang harus dibahas Jason? Ya selanjutnya kalian bisa komen di kolom komen di bawah ini. Nanti gue akan processing dan gue akan bikin videonya, ya. Seperti itu, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.